Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sekalian kelas 12 TKJ. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan selalu semangat di dalam belajar. Bertemu lagi bersama Bapak Supriyadi di pelajaran teknologi layanan jaringan. Kita lanjutkan ke pembahasan kedua di kelas 12, yakni prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Ya, akan kita bahas yang pertama terkait dengan SIP itu sendiri, dan berikutnya adalah instalasi server SoftSuite itu, ya. Atau singkatnya, kita akan membuat server VoIP. Yang server VoIP ini didasarkan kepada sistem operasi Linux, ya, kita menggunakan Debian. Jadi prasyarat bagi kalian yang akan belajar di mata pelajaran teknologi layanan jaringan, ya, Bapak asumsikan kalian sudah bisa menginstal dan memahami perintah-perintah dasar di Linux Debian. Dan tentu ini kalian seharusnya sudah paham. Karena apa? Karena ini sudah dipelajari di kelas 11 di mata pelajaran sistem operasi jaringan. Baik, langsung kita ke pembahasan berikutnya tentang SIP. Apa sih SIP itu? SIP atau singkatan dari Session Initiation Protocol, ya. Ini suatu protokol persinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk mengontrol suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Di kelas 11 kalian sudah pernah belajar di pembahasan awal ya tentang layer. Ya, ada 7 layer di dalam jaringan. Nah, salah satu di antara 7 layer jaringan itu, ya, yakni presentasi layer, ya. Layer yang paling akhir, ya, salah satunya adalah kita akan membahas tentang SIP. Nah, SIP ini akan mengatur bagaimana sesi multimedia itu diatur, ya. Oke, SIP ini nantinya, ya, akan meliputi suara, gambar, video, dan teks, ya, sehingga ketika kita membuat server VoIP bukan hanya sekedar voice, ya. Kita juga bisa video calling, ya. Kita juga bisa membuat server chatting, ya. Kalau kalian sekarang misalkan BDR menggunakan Zoom, Google Meeting, ya. Nah, kita akan membuat server yang semisal itu, ya. Nah, service atau protokol yang digunakan untuk membuat server itu adalah SIP, ya. Nah, SIP itu tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi, ya, untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi penggunanya. Jadi nanti aplikasinya untuk membangun server VoIP itu banyak. Salah satu diantaranya adalah Asteris. Nah, protokol yang digunakan adalah SIP itu dari sisi servernya. Adapun dari sisi kliennya banyak sekali, ya. Bisa menggunakan Zoiper misalkan, ya, atau aplikasi yang sejenis yang digunakan untuk menghubungkan antara klien, ya, di kita di handphone ke server VoIP itu sendiri. Nah, di SIP itu ada yang disebut dengan RTP, ya. RTP itu Real Time Transfer Protocol, ya, yakni untuk mentransfer data real time, secara real time. Ya, misalnya ketika melakukan panggilan, ya, kemudian diangkat panggilan tadi, maka transfer pada saat itu, ya, komunikasi antar satu dengan yang lainnya, ya, transmisi suara, transmisi video dilakukan secara real time. Nah, yang mengatur adalah RTP. Yang kedua adalah SDP, Session Description Protocol. Nah, ini untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Ini masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori voice, nanti masuk dalam kategori video, atau masuk dalam kategori teks. Yang berikutnya adalah Megaso, Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi. Ya, setidaknya ada 3 protokol yang di dalam SIP-TD, ya, yang nanti akan diatur oleh sistem operasi, ya, atau aplikasi yang menggunakan protokol SIP tadi. Ya, salah satunya adalah Asteris. Baik, prosedur instalasi yang SoftSuite tadi yang sebelumnya sudah pernah Bapak jelaskan di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya, ya, yang berbasis SIP ini nanti akan meliputi bagaimana kita mempersiapkan peralatannya, ya. Peralatan apa sih yang digunakan untuk membangun server VoIP itu? Kemudian yang berikutnya adalah instalasi paket aplikasi untuk server VoIP, yaitu Asteris. Ya, kalau di Linux, ya, kita akan menggunakan Linux sebagai basis sistem operasi VoIP-nya.
Kemudian berikutnya adalah konfigurasi asterisk, ya. Ada yang minimal sekali dikonfigurasi, ya. Ada yang kemudian yang harus dikonfigurasi secara berkala tergantung nanti penambahan user dari VoIP, ya. Atau dengan artian kita memberikan nomor telepon kepada user sehingga bisa berkomunikasi. Berikutnya adalah konfigurasi enum.conf, ya. Kemudian konfigurasi sip.conf, ya. Konfigurasi extension.conf. Nah, ini adalah konfigurasi standar di aplikasi asterisk. Ya. Nah, persiapan peralatan yang pertama harus ada PC. Nah, bagi kalian yang nanti yang terkendala PC atau tidak punya laptop di rumah, kita akan praktik nanti di sekolah di jadwal, ya. Dan kita akan menggunakan virtual PC, ya, atau virtual box. Ya, kemudian sistem operasinya Linux, ya, nanti akan disediakan. Berikutnya adalah sambungan internet minimal jaringan LAN. Ya, jaringan LAN. Kalau misalkan nanti kita ke public, ya, berarti kita menggunakan sambungan internet. Oke, untuk instalasi asterisk, ya, prosedurnya kira-kira seperti ini. Ya, pertama kita harus download paketnya dulu, ya, paket asterisknya dulu. Ya, kemudian di situ ada juga asterisk zone-nya. Ya, kemudian kita akan copy semua, ya. Makanya sejak awal Bapak katakan bahwa prasyarat pembelajaran ini kalian harus sudah bisa menginstalasi sistem operasi Linux Debian, kemudian memahami perintah-perintah dasar di Debian. Ya. Nah, ini kita copy, ya, CP itu perintah dasar dari konsol Linux, ya. CP itu untuk mengcopy, ya. Asterisk, ya, kemudian kita copy sound-nya. Berikutnya setelah itu kita akan melakukan instalasi, ya, seperti ini prosedurnya. Ya, nanti filenya akan di-share, ya. Nanti kalian bisa langsung praktekkan dan dipelajari. Termasuk bagaimana cara mempraktekannya, ya. Namun pada kesempatan awal sebelum nanti kita masuk ke Debian supaya kalian bisa merasakan bagaimana sih server VoIP itu komunikasi terjadi menggunakan server VoIP atau SIP tadi, kita akan lebih mengenal itu diawali dengan instalasi yang dasar, ya. Contohnya kita akan menggunakan sistem operasi yang memang sudah dipaket, ya, ya. Yang itu ketika kita nginstal sudah beserta asterisknya. Yang ketika kita nginstal tinggal kita konfigurasi saja. Ya, konfigurasinya juga cukup mudah. Ya, video praktikumnya sudah Bapak siapkan, ya. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti praktikum tadi. Oke, kemudian ini setelah instalasi asterisk selesai, ya, terus kemudian kita install operatornya, ya, boleh nanti operator menggunakan misalkan operator wanita dan sebagainya ketika menunggu, ya, misalkan panggilan tidak terjawab misalkan, ya, diteruskan dan sebagainya. Nah, kalian kan sering ya kalau misalkan kalian nelpon, ya, kemudian tidak diangkat kan nanti ada panggilan, ya. Nah, kita layaknya seperti sebuah perusahaan, ya. Contoh misalkan ya seperti Simpati, Indosat, ya, Telkomsel dan sebagainya, gitu ya. Kita akan membuat jaringan layanan telepon, ya, yang menggunakan VoIP, protokolnya ada SIP tadi. Jadi kita nanti memberikan telepon kepada orang lain. Nah, orang lain memberikan telepon terus kemudian nelpon melalui server kita, ya. Nah, nanti contoh sederhananya seperti itu kira-kira. Kemudian konfigurasi asterisk minimal sekali. Nah, ini yang dilakukan sekali nanti, ya, konfigurasinya nanti seperti apa, ya. Kalian yang sudah belajar Linux di sistem operasi jaringan seharusnya tidak lagi bingung, ya, dengan perintah-perintah seperti ini, ya. File-file ekstensi file misalkan sip.conf, extension.conf, ya, enum.conf, ya, misalkan dan seterusnya, ya. Kemudian di enum.conf itu nanti akan memberikan nomor telepon, ya. Kemudian berikutnya adalah konfigurasi enum.conf, ya. Di sini tidak ada yang berubah, ya, hanya nanti kita masukkan saja di situ, ya, untuk domainnya. Kemudian konfigurasi sip.conf. Ya, pada file sip.conf ini, ya, disinilah nomor telepon, ya, misalkan 2099, ya, passwordnya 1234556, ya, kemudian IP address-nya menggunakan DHCP, maka entry yang digunakan adalah, ini contohnya, ya, contohnya seperti ini nanti, ya, nomor teleponnya 2099, ya,
Nah, itulah kita enaknya kalau kita memahami teknologi layanan jaringan ini, kita bisa membuat server VoIP, server telepon sendiri. Jadi kita yang memberikan nomor telepon kepada orang lain, ya. Kemudian konteks, ya, default, ya, kalian pertemuan sebelumnya sudah pernah membahas, ya, konteks, ya, di video berikut sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian lupa konteks itu apa, silakan kalian kembali ke video sebelumnya, ya, di channel Pelita atau di e-learning yang Bapak sudah sampaikan. Ya, tipenya friend, kemudian username-nya ini ketika kita nanti login, ya, pakai Zoiper dan sebagainya. 2099 secretnya ini password, ya, host dynamic, ya. Nah, sampai di sini masing-masing user dapat meregistrasikan, ya, ke Asteris. Jadi kalau udah ini disetting, ya, user, ya, melalui HP Android ataupun melalui handphone, melalui laptop gitu, ya, dengan aplikasi Zoiper atau yang semisalnya itu sudah bisa login ke server, ya, pada konfigurasi ini, ya. Kemudian di konfigurasi SIP Convo juga, ya, ini supaya server kita bisa berbicara, ya, dengan user lain, ya, contohnya misalkan supaya server kita bisa kontak-kontakan dengan XL, Indosat, dengan nomor VoIP yang lain gitu, ya, misalkan VoIP rakyat, ya, atau dengan VoIP yang lainnya, ya, maka nanti perintah yang digunakan ketika nelpon itu menggunakan 234, ya, passwordnya nanti 234 titik, ya. Nah, kemudian add-nya, nah, ini nomor kita, ya, 1234 atau dan lainnya. Biasanya menggunakan domain atau menggunakan IP address. Jadi kita bisa tuh kontak-kontakan, ya, nomor telepon kita. Jadi kita punya nomor telepon yang short number gitu, ya, yang biasanya mahal sekali, tapi kita bisa gunakan itu, ya. Tinggal bagaimana nanti kita settingnya di sip.conf ini, ya. Ini kalian coba pelajari, ya, berulang-ulang, ya, tentang urutan konfigurasinya. Kira-kira teorinya seperti ini, ya. Adapun prakteknya Bapak sudah siapkan satu video lagi, ya, yang secara praktis akan membimbing kalian, ya, bagaimana kalian menginstalasi server VoIP menggunakan Linux, ya. Tapi sebelum nanti ke Debian, kalian akan diberikan cara instalasi yang cukup mudah terlebih dahulu, baru kemudian nanti ke Linux Debian-nya. Nah, ini artinya user 1234 itu, ya, di Asteris server yang kita operasikan merupakan user yang 2345, ya, di SIP proxy yang login, yang menggunakan passwordnya password, ya. Artinya password di sini password yang kita buat, ya. Baik, berikutnya adalah konfigurasi extension.conf. Ya, pada file etc asterisk extension.conf kita dapat mengatur apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dilakukan oleh Asteris, ya, jika menerima semua panggilan ke nomor extension tertentu yang sering digunakan, ya. Jadi pengaturan bagaimana panggilan itu, misalkan kalau misalkan dijawab, ya, hang up berarti kan. Kalau misalkan ditutup berarti hang out. Kalau melakukan panggilan berarti dial, ya, dan seterusnya. Nah, pengaturan itu user bisa mengangkat telepon, user bisa menutup telepon, kemudian user bisa menelpon atau hanya bisa mengangkat telepon dan saja. Maka pengaturannya ada di konfigurasi extension.conf, ya. Jadi bagi kalian yang sudah lupa, ya, atau tidak mengikuti pembelajaran sebelumnya terkait dengan konteks extension, silahkan kembali ke pembahasan yang sebelumnya, ya. Videonya masih tersedia di channel Pelita, ya, atau di e-learning yang sudah pernah Bapak sampaikan, ya. Cara membacanya kira-kira seperti ini. Jika ada orang yang menelpon ke extension 20xxx, nanti itu berarti belakangnya apa gitu, ya. Maka langkah ke-1 yang harus dikerjakan adalah dial extension, ya, tersebut menggunakan teknologi SIP, ya. Kemudian diminta untuk menunggu 20 detik, ya. Jika tidak diangkat maka time out, ya. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah hang up, ya. Atur sesuai dengan kondisi di SIP server. Jadi ini mengatur bagaimana orang nelpon, terus kemudian kalau tidak diangkat ya berarti sudah off gitu, ya. Terus kalau dalam waktu tertentu berarti ya sudah diakhiri misalkan, kalau tidak, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, ini contoh yang lainnya.
Ini cara membacanya kira-kira seperti ini. Jika ada orang yang menelpon ke 0711, berarti kan ya di titik sesudah huruf X itu, ya berarti berapapun di belakang X ya tidak dipedulikan. Jadi 0711 misalkan 6577 dan seterusnya ya nomor telepon. Berarti awalnya adalah 0711. Seperti kalau misalkan ke Indosat 0858, 0856, kalau ke Simpati misalkan 0812 dan seterusnya. Nah, ini kita contohkan 0711 misalkan. Ya. Dial menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031. Ya, di extension 4 itu dibuang ya huruf 4-nya itu 4 digitnya ya ke belakang ya. Ini kemudian dimasukkan ke 2031. Jadi nomornya kira-kira 071155 ya 1234. Ya, ini yang 4-nya tadi dibuang ya. Jadi 4 angkanya tadi dibuang. Berarti 4 angka dibuang itu mulai dari 0711 ya. Jadi nomor itu nomor awalnya ya tanda pengenalnya, kemudian nomor tiap-tiap usernya misalkan 5551234. Ya, seperti misalkan 0858 nanti ke belakangnya berapa. 0812 ke belakangnya berapa. Ya. Nah, kita juga bisa mengkonfigurasi kira-kira seperti itu di server VoIP kita nantinya. Ya. Nah, ini contoh yang lainnya ya 021 dan seterusnya. Ya, ini beberapa contoh konfigurasinya. Ya, file PowerPoint ini nanti akan Bapak share di e-learning, silahkan nanti di-download ya. Oke, kira-kira tentang konfigurasi ya, prosedur konfigurasi instalasi server VoIP berbasis SIP itu kira-kira seperti itu ya, urutan-urutannya ya. Mulai kita menyiapkan alatnya, terus kemudian menyiapkan paket-paket aplikasinya ya, sampai kita mengkonfigurasi paket aplikasi tersebut dan ready atau siap digunakan oleh user. Oke, pembahasan kita terkait dengan prosedur instalasi server suite berbasis SIP ya sampai di sini ya. Bagi kalian yang hadir silahkan berikan komentar hadir di pelajaran Bapak ya. Kemudian kalau masih ada pertanyaan silahkan tuangkan di komentar ya, baik komentar nanti di YouTube-nya atau komentar nanti di e-learning-nya. Ya, berikutnya nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Untuk instalasinya ada video tersendiri ya. Tutorial instalasinya mulai dari persiapan sampai jadi sampai siap untuk dilaksanakan ya atau digunakan itu sudah disiapkan video tersendiri ya. Jadi nanti ketika kalian ada jadwal praktikum ya kalian berpatokan ke video tersebut ya. Oke, sampai ketemu lagi bersama Bapak, mudah-mudahan bermanfaat di pelajaran teknologi layanan dan jaringan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.